Kepergian Lula Lava yang begitu mendadak meninggalkan luka mendalam, sekaligus banyak cerita yang baru terungkap setelahnya. Lula ditemukan meninggal dunia pada Jumat 23 Januari 2026 di apartemennya. Tubuh Lula pertama kali ditemukan oleh petugas keamanan setelah pintu apartemen didobrak atas permintaan asisten rumah tangganya. Pihak kepolisian memperkirakan waktu meninggal Lula berada di sekitar pukul 18.44 WIB. Informasi tersebut disampaikan Polda Metro Jaya dan langsung menyita perhatian publik, mengingat kondisi Lula sebelumnya masih sempat berkomunikasi dengan orang-orang terdekatnya. Salah satu sahabatnya, Keanu Agil, kemudian mengungkap isi percakapan terakhir mereka beberapa jam sebelum Lula berpulang. Dalam pesan yang dikirim pada Kamis malam, Lula mencurahkan rasa takut akibat kondisi kesehatannya yang belum membaik, termasuk pembengkakan usus dan rencana menjalani prosedur medis lanjutan. Keanu berusaha menenangkan sahabatnya dengan memberi dukungan dan penguatan spiritual. Pesan tersebut ternyata menjadi komunikasi terakhir mereka. Ironisnya, Lula sebenarnya sudah menyiapkan rencana liburan bersama teman-teman. Tiket telah dibeli, konsep konten disusun, bahkan kejutan ulang tahun sudah direncanakan. Semua rencana itu akhirnya tinggal kenangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Masih diki, tapi sakit apa gitulah kalian sakit tapi sedikit jangan mudahan enggak lah ya, mudah-mudahan memang sakit. Nah, Resmi udah klarifikasi nih guys bahwa Aloy membantah pernyataan dia belum pernah memberikan narasi apapun bahwasannya meninggalnya Lula Lava dikarenakan OD. Di salah satu media sosialnya dia memberikan pernyataan seperti ini. Guys, sorry, gua cuma mau bilang gua nggak pernah keluar statement apapun dari mulut gua ke siapapun. Jadi kalau kalian lihat berita atau tautan apapun yang sampai ke kalian mengatasnamakan gua, itu bukan gua lah ya. Please respect apa yang sedang semua alamin. Thanks katanya. Jadi udah dipastiin ya bahwa kabar meninggalnya Lula Lava itu karena OD itu tuh hoax ya teman-teman. Dan gue juga ikut ngerespek sih ya. Bisa-bisanya lu membuat hoax dalam keadaan sedang berduka kayak begini. Pengen viral sih oke, pengen cari popularitas oke, tapi nggak membikin hoax yang membuat narasi jelek pada almarhumah ya guys ya. Hati-hati aja buat lo yang akun-akun yang bikin narasi hoax. Lu harus bertanggung jawab dengan apa yang lu posting di berita hoax sebelumnya. Jadi udah, sekarang kita stop aja dan hiraukan narasi-narasi yang membikin hoax ya guys ya. Nah, gimana pendapat kalian guys tentang narasi hoax yang bermunculan di luar sana? Apakah mereka wajib mendapatkan hal yang setimpal dengan dipenjarakan? Komen aja, oke? Satu, lu nggak ada moral dan lu nggak ada empati, jadi blokir aja gue. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena lu ngomongin orang yang udah meninggal di sosial media, bahkan jasadnya aja pas lu upload ini belum dikebumikan. Yang kedua, lu dongo cara berpikirnya dan bahasa Indonesia lu dongo. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena di sini lo bilang fix ya, seakan-akan itu fakta, padahal ini semua adalah opini yang lo dapetin dari screenshotan yang asalnya tidak jelas. Biar lu nggak lupa, gue ingetin lagi, lu bukan orang yang pertama kali menemukan jenazah yang bersangkutan, lo bukan dokter yang autopsi jenazah yang bersangkutan, bahkan lu bukan dokter yang memeriksa jenazah yang bersangkutan. Jadi stop bikin opini lo seakan-akan fakta dan lo share di platform yang algoritmanya aja lo nggak tahu bakal ngebawa nih berita-berita lu ini kemana aja. Yang keempat, kontradiktif banget, lu nyuruh orang untuk menjauhi dosa-dosa padahal lu melakukan dosa juga, yaitu bergibah. Bodoh. Kenapa foto jenazah masih disebar? Dalam Islam, jenazah ditutup dan diperbaiki. Tapi hari ini malah dijadikan tontonan. Beberapa hari ini media sosial dipenuhi foto kematian Lula Lava. Foto-foto yang seharusnya tidak pernah keluar justru beredar tanpa batas. Padahal dalam ajaran Islam, ketika ada seseorang yang meninggal dunia, bahkan sebelum orang lain dipanggil, kita diperintahkan untuk memperbaiki keadaan jenazahnya, menutup auratnya, membersihkan tubuhnya, menjaga kehormatannya, bukan memotret, bukan menyebarkan, apalagi menjadikannya bahan spekulasi dan konten. Bahkan pemandi jenazah saja dalam aturan agama haram menceritakan keburukan jenazah yang ia mandikan meskipun ia melihatnya
langsung. Karena bagi orang yang sudah meninggal, aibnya ikut terkubur bersama tanah. Lalu kita hari ini yang tidak memandikan, yang tidak mengenal dekat, malah dengan mudah menyebarkan foto terakhirnya. Atas nama apa? Empati. Bukan soal ikut sedih di kolom komentar. Empati adalah menahan jari untuk tidak membagikan yang seharusnya ditutup. Saya pribadi sangat tidak setuju dengan beredarnya foto almarhumah Lula Lahfa. Mari jaga adab, mari jaga akal, mari jaga kemanusiaan. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Turut berbelasungkawa atas meninggalnya saudari Lula Lahfa. Jadi banyak orang menyimpulkan bahwa seseorang bisa meninggal karena GERD. Tapi mungkin bukan seperti itu yang kita kira. Saya Dr. Gregory Budiman, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang GERD. GERD itu tidak menyebabkan kematian secara langsung, tapi pada kondisi tertentu saat kita tidur, GERD bisa jadi berbahaya. Saat kita tidur telentang, asam lambung bisa tiba-tiba naik ke tenggorokan. Kalau masuk ke jalan napas, maka terjadi refleks pada saluran napas kita, itu akan menutup. Pita suara kita akan menutup dan membengkak. Ini yang disebut dengan laryngospasme. Apa akibatnya? Udara tidak bisa masuk, kita nggak bisa napas. Jadi tubuh kita akan kekurangan oksigen. Ini terjadi asfiksia. Asfiksia inilah yang bisa menyebabkan kematian, bukan GERD-nya secara langsung. Jadi, bukan hanya cairan lambung saja, semua benda asing yang masuk ke saluran napas itu sangat berbahaya. Kalau misalnya pada orang tua yang sudah sering tersedak, keselak makanan, itu bisa terjadi laryngospasme dan bisa menyebabkan kematian. Kasus ini, GERD yang menyebabkan asfiksia, memang relatif jarang. Tapi risikonya itu menjadi tinggi pada pasien yang obesitas, pasien yang peminum alkohol, stres berat, atau yang menggunakan obat-obat penenang secara berlebihan. Karena waktu dia tidur terjadi GERD, asam lambungnya naik ke tenggorokan, dia nggak bisa cepat-cepat bangun. Sehingga terjadi itu tadi ya, asam lambungnya masuk ke saluran napas. Karena itu GERD jangan disepelekan. Apalagi kalau sering kambuh pada malam hari. Saya berikan tips singkatnya. Pertama, jangan langsung tidur setelah makan. Tunggu 2-3 jam. Tinggikan kepala saat tidur. Obati GERD dengan benar ya. Makannya harus dijaga. Jangan minum minuman berkafein. Makan yang terlalu pedas, terlalu asam. Nah, itu bisa meningkatkan asam lambung. GERD itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Jadi jangan cemas. Tapi harus kita kendalikan. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Tuh aneh banget deh sama netizen. Banyak yang kaget soal kematiannya Kak Lula. Kok kaget sih? Kan kematian itu emang mendadak. Coba nih ya, kita tanya suamiku. Gimana nih, Bi? Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Dan setiap umat itu mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi jangan sampai aneh, karena al-mautu ya'ti baghtatan. Meninggal itu datangnya secara tiba-tiba, tidak ngasih kabar, tidak ngasih tahu. Makanya kita doakan saja untuk Kak Lula, mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah.